Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang kami muliakan, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat kepada kita. Selawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, contoh teladan bagi seluruh umat manusia. Hari ini adalah hari yang ke-22 di bulan suci Ramadan. Pada akhir-akhir ini timbul pertanyaan, kapan kita beridul fitri? Apakah puasa kita hanya 29 hari? Kalau 29 hari berarti kita idul fitri hari Jumat tanggal 21 April. Tetapi kalau puasa kita cukup 30 hari, berarti kita beridul fitri pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023. Hadirin yang kami muliakan, makanya itu di dalam kesempatan yang berbahagia ini ada dua metode yang dipergunakan oleh umat Islam dalam penentuan satu Syawal atau satu Ramadan atau bulan-bulan Hijriah, yang dikenal dengan metode hisab, yaitu perhitungan, ru'yah, yaitu dengan penglihatan. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada karujul kadim. Bulan beredar sesuai dengan manzilah-manzilahnya, lalu dia kembali kepada wujud yang tua. Lalu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Hendaklah Anda berpuasa dengan melihat bulan, dan hendaklah Anda beridul fitri dengan melihat bulan. Tetapi bila mana awan, ya berawan, langit berawan, maka sempurnakanlah puasamu itu dengan, atau Sya'ban atau puasamu itu 30 hari. Sebelum kita ke sana, saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang penentuan awal bulan. Penentuan awal bulan itu rumusannya adalah apabila matahari terbenam, lalu sudah di atas ufuk, maka itulah namanya awal bulan. Dan pertanyaannya, kapan bisa dilihat? Bulan adalah merupakan suatu satelit bumi, pengikut bumi. Bulan mempunyai 3 gerakan. Pertama, dia berputar pada porosnya. Lalu yang kedua, dia berputar mengelilingi bumi. Lalu yang ketiga, dia bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Apa yang dimaksud dengan satu hari? Apa yang dimaksud dengan satu bulan? Dan apa yang dimaksud dengan satu tahun? Yang dimaksud satu hari adalah waktu yang dipergunakan bumi berputar pada porosnya. Sekali bumi berputar pada porosnya, maka itu memakan waktu sekitar 24 jam. Sehingga itulah namanya satu hari. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan satu bulan? Yang dimaksud dengan satu bulan adalah waktu yang dipergunakan bulan mengelilingi bumi. Waktu yang dipergunakan bulan mengelilingi bumi, yaitu sekitar 29 hari dan seterusnya. Dan apa yang dimaksud dengan satu tahun? Satu tahun ialah waktu yang dipergunakan bumi mengelilingi matahari.
waktu yang dipergunakan bumi mengelilingi matahari, sehingga dengan yang dikenal dalam bumi antariksa yaitu revolusi bumi. Sekali bumi mengelilingi matahari itu memakan waktu sekitar 365 atau 366 hari. Hadirin yang kami muliakan, bulan sebagai penentu pada saat penentu sebagai awal dalam bulan-bulan Hijriah. Kita kenal dalam bulan Hijriah ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Nah, metode yang dipergunakan umat Islam yaitu untuk menentukan 1 Syawal 1444 Hijriah, yang pertama adalah hisab. Apa yang dimaksud dengan hisab? Hisab itu adalah kita menghitung, menghitung data-data bulan, kita menghitung data-data matahari, menghitung data-data bumi, bumi, lalu kita masukkan dalam suatu rumus. Maka pada saat masukkan suatu rumus, maka timbullah hasilnya. Nah, hasilnya itu apakah dia di bawah ufuk pada saat matahari terbenam, atau pada saat matahari terbenam bulan sudah di atas ufuk. Kemudian yang dimaksud dengan ru'yah adalah kita melihat bulan dengan mata telanjang, atau kita mempergunakannya dengan teropong bintang. Di Sulawesi Selatan, Kementerian Agama itu melaksanakan ru'yah, ru'yah pada awal Ramadan itu di daerah Takalar, di pinggir pantai di daerah Takalar. Padahal sebelum-sebelumnya itu dilaksanakan di pinggir pantai di Makassar. Tetapi pada awal Ramadan yang lalu itu dilaksanakan di Kabupaten Takalar. Hadirin yang kami muliakan, bagaimana posisi bulan? Bagaimana posisi bulan pada saat matahari terbenam pada hari Kamis, tanggal 20 April tahun 2023. Menurut perhitungan bahwa pada saat matahari terbenam pada hari Kamis tanggal 20 April tahun 2023, bulan berada di sekitar Indonesia, yaitu antara 0 derajat 45 menit 0 detik. Dan di Sabang, Aceh, yaitu bulan sudah di atas ufuk, yaitu 2 derajat 25 menit dan seterusnya. 2 derajat 21 menit di atas ufuk pada saat matahari terbenam di daerah Saban, Banda Aceh. Hadirin yang kami muliakan, pertanyaannya sekarang ini adalah apakah bisa dilihat bulan pada saat matahari terbenam di bagian barat? Ada kesepakatan Menteri Agama, 4 Menteri Agama yang dikenal yaitu MABIS. Yaitu kesepakatan Menteri Agama, yaitu negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Di situ dikatakan bahwa imkanur ru'yah, bulan dapat dilihat apabila pada saat matahari terbenam, bulan sudah 3 derajat di atas ufuk. 3 derajat di atas ufuk. Sehingga dengan demikian, berdasarkan kesepakatan 4 negara ini, Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, nah kalau itu hanya 2 derajat 21 menit, berarti belum dapat dilihat, karena belum mencapai 3 derajat, belum dapat dilihat pada hari Kamis tanggal 20 April pada saat matahari terbenam di Indonesia. Kalau demikian, maka menurut perhitungan, menurut imkanur ru'yah, itu memungkinkan bulan belum dapat dilihat. Namun demikian, kita tetap menunggu pengumuman dari Menteri Agama. Kita tetap menunggu pengumuman dari Menteri Agama pada malam Jumat, yaitu tanggal 20 malam. Apakah ada yang melihat bulan atau tidak? Hadirin yang kami muliakan, ada saudara-saudara kita yang telah menetapkan bahwa
Lebaran jatuh pada hari Jumat, berarti puasanya 29 hari. Itu dia memakai istilahnya hisab, perhitungan wujudul hilal. Wujudul hilal. Dia memakai bahwa pada saat matahari terbenam, itu bulan sudah di atas ufuk, dilihat atau tidak dilihat, itu sudah masuk awal bulan. Tetapi pemerintah kita di samping melakukan hisab, perhitungan, yang menentukan adalah ru'yah, yaitu penglihatan. Sehingga dengan demikian, kalau ada saudara-saudara kita berlebaran hari Jumat yang sudah menentukan, kita harus hargai, kita harus hormati, dan itu merupakan suatu mekanisme, dan kita tidak boleh ada gesekan-gesekan antara kita sesama umat Islam. Hadirin yang kami muliakan, nah, kalau menurut perhitungan, menurut kriteria yang disepakati oleh Menteri Agama keempat negara, kalau begini modelnya, baru 2 derajat lebih, belum mencapai 3 derajat pada saat matahari terbenam, maka kemungkinan pemerintah menetapkan 1 Syawal pada hari Sabtu, yaitu tanggal 22 April tahun 2023. Namun demikian, yang saya ingatkan pada malam Jumat nanti, kita menunggu pengumuman dari Menteri Agama. Hadirin sidang jamaah subuh yang kami muliakan. Ada perbedaan. Yang kedua, ada perbedaan perhitungan. Perhitungan antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Kalau 1 tahun Hijriah itu, yaitu bulan itu, 1 bulan itu hanya 29 atau 30 hari. Tidak ada istilah 28 hari. Tidak ada istilah 31 hari. Tapi kalau bulan Hijriah, bulan puasa, kalau bukan 29, yaitu 30 hari. Sehingga dengan demikian, kalau Masehi itu ada yang 28, ada yang 29, ada yang 30 hari, ada yang 31 hari. Sehingga dengan demikian, perbedaan jumlah hari tahun Hijriah dengan tahun Masehi itu sekitar 11 hari setiap tahun. Sekitar 11 hari setiap tahun. Kalau kita bulan ini kita berpuasa pada tanggal 20-an, maka insya Allah tahun depan kita akan berpuasa tahun 2024, yaitu sekitar tanggal 10 April tahun 2024. Hadirin yang kami muliakan, oleh karena itu, karena ada selisih sekitar 11 hari setiap tahun antara jumlah hari Masehi, tahun Masehi dengan tahun Hijriah, maka orang yang berumur, yang mengatakan, saya berumur 32 tahun ini. Kalau terkadang kita tanya, berapa umur kita sekarang ini? Lalu dia menjawab 32 tahun. Lalu pertanyaannya, 32 tahun dalam perhitungan apa? Apakah perhitungan Masehi atau Hijriah? Kalau Masehi itu umurnya 32 tahun, maka kalau perhitungan Hijriah itu sudah 33 tahun. Sudah 33 tahun. Nah, kalau ada orang yang berumur sekarang, berapa umur tak? Saya sekarang ini umurku sudah 64 tahun. 64 tahun. Itu perhitungan apa itu? Perhitungan Masehi. Kalau perhitungan Hijriah, kalau ada orang yang berumur 64 tahun sekarang ini, maka kalau perhitungan Hijriah itu sudah berumur 66 tahun. 66 tahun. Jadi hitunglah kita sekarang ini, apakah umur kita sudah 33 ke atas atau sudah 64 ke atas? Kalau 64 berarti sudah 66. Kalau 33 berarti 32 berarti kita sudah 32 tahun. Itu perbedaan karena jumlah Hijriah tahun Masehi berbeda, yaitu kalau Masehi 365 atau 366 hari 1 tahun, sedangkan Hijriah sekitar 354 atau 355 per tahun. Hadirin yang kami muliakan, ada juga yang saya ingin ingatkan bahwa pergantian tanggal tahun Masehi berbeda dengan pergantian tanggal tahun Hijriah. Umpamanya, kalau pergantian tanggal itu Masehi, itu di jam 12 malam, jam 24 malam, bergantilah tanggal. Tetapi,
Kalau Hijriah bukan pada jam 24, tetapi pada saat maghrib, yaitu jam 18.00. Pada saat maghrib, maka itu akan berganti tanggal Hijriah. Sehingga dengan demikian, terkadang umpamanya, kalau ada anak yang lahir, katakanlah anak yang lahir sekarang itu, kalau hari ini tanggal 13, ya tanggal 13 April tahun 2023. Kemudian Ramadan tanggal 22 Ramadan. Lalu dia lahir nanti Isya, ya Isya, katakanlah Isya, dia lahir anaknya di rumah sakit, tanggalnya tanggal 13 April 2023 tidak berubah Masehinya, tetapi Hijriahnya sudah berubah. Hijriahnya sudah berubah, sudah berada dalam tanggal 23 Ramadan tahun 1444 Hijriah. Ini biasa ada yang keliru dalam menentukan tanggal kelahiran anak yang memakai pada saat memakai Hijriah. Yang jelas pada saat maghrib itu sudah pergantian tanggal. Kalau lahir nanti sebentar malam Isya itu sudah 23 Ramadan, tapi Masehi belum berganti, nanti jam 12 malam baru berganti. Hadirin sidang jamaah subuh yang kami muliakan. Olehnya itu kami himbau kepada kita semua, mari kita menunggu pengumuman dari Menteri Agama pada tanggal 20 April Kamis malam. Kalau ada yang melihat bulan, berarti kita berlebaran hari Jumat, tetapi kalau tidak ada yang melihat bulan, berarti kita berlebaran hari Sabtu. Tapi menurut kriteria tadi itu belum mencapai 3 derajat pada saat matahari terbenam pada hari Kamis tanggal 20 April. Sehingga dengan demikian kemungkinan untuk pemerintah itu lebaran jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April tahun 2023. Salam kembali, kita tetap menunggu. Hadirin sidang jamaah subuh yang kami muliakan, dan marilah kita menutup ceramah saya ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka filal khairat wa tankaral munkarat. Allahumma wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.